بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمد الحمدين ونشكره شكر شاكرين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله وحبيبه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya alim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang Isra wal Mi'raj, sebenarnya kalau kita kembalikan kepada pendapat para ulama, kapan waktu tersebut atau peristiwa ini terjadi, ada perbedaan pendapat yang sangat tajam. Al-Imam Nawawi sendiri mengkoleksi ada kurang lebih 25 pendapat jemaah tentang kapan sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu terjadi. Rasul di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpendapat terjadi di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat terjadi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, termasuk yang berpendapat terjadi di bulan Rajab. Di Rajab itu pun ada yang menyebut bukan tanggal 27. Ada yang menyebut tanggal 1, tanggal 5, tanggal 18, tanggal yang lainnya, termasuk sebagian ulama yang berpendapat Isra wal Mi'rajnya Nabi itu terjadi di tahun ke 11 kenabian pada 27 Rajab. Sehingga dari sini hadirin dimuliakan Allah, paling tidak kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebagian saudara-saudara kita yang memperingati hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, kemudian Tahun Baru Islam, termasuk Maulidur Rasul, itu mereka kesamaannya dengan yang tidak merayakan adalah sama-sama menganggap itu bukan ibadah ritual. Jadi dalam Islam itu jemaah, ibadah bisa dibagi menjadi dua kotak besar. Ada ibadah ritual atau ibadah mahdhah, ada ibadah non ritual atau ibadah ghairu mahdhah. Apa itu mahdhah dan ghairu mahdhah? Sederhananya, kalau ibadah mahdhah, ritual, itu diatur secara ketat dalam syariat. Waktunya, bahkan kemudian kaifiatnya, tata caranya, yang sangat tidak dimungkinkan adanya kreasi di sana. Kalau toh kemudian ada hal baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW, itu biasanya hanya sebagai alat penunjang. Misalnya apa? Salat 5 waktu, ini jelas ibadah mahdhah, ibadah ritual. Maka tentang waktunya, jumlah rakaatnya, bahkan bacaannya, itu tidak boleh ada kreasi. Kalau kemudian ada hal yang kita lakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi, misalnya apa jemaah? Mic, pengeras, kemudian sejadah, kemudian apalagi yang nggak ada di zaman Nabi? Kalau kita lagi sholat, pengeras suara, mic tadi Pak, termasuk timer ini kan nggak ada di zaman Nabi jemaah. Di sini kan titit gitu ya, baru kemudian pada berdiri. Nah, kita memakai itu bukan memandang sebagai bagian daripada ritual ibadah. Boleh ya, boleh jemaah dimuliakan Allah. Apalagi alasannya kan Ustaz, kalau keramik itu susah dibongkar gitu, jarang diganti. Beda kalau yang lain. Kalau nimbangnya dari sisi keabadian mungkin Pak, tapi coba kita pakai logika yang sama. Kira-kira pilih mana Pak? Kita dapat gaji sampai mati ya, bahkan sampai 7 turunan, tapi hanya dapat misalnya 100 rupiah per bulan. Abadi memang, bahkan 7 turunan kita tetap dikasih, tapi cuma 100 ribu, dengan dapat cuma 2 kali ya. Tetapi sekali dapat 1 triliun. Pilih mana? Nah, orang-orang sini susah untuk milih ya. Kurang Ustaz, naikkan lagi lah 1 triliun biasa aja. Ya kan kita nggak apa-apa dapat 3 kali, cuma 3 kali, tapi dapat segede itu. Begitu juga wakaf jemaah dimuliakan Allah. Ketika kita wakaf orang berilmu jemaah, kita wakaf orang yang akan belajar agama. Oke, katakan dia mati, amal kita nggak jalan, tetapi hadirin tahu pahala kita? Setiap goresan pena dari penuntut ilmu kita akan berserikat dalam pahalanya. Bahkan setiap dari hafalan atau apapun yang dia sampaikan kepada umat, kita akan dapat pahalanya. Dan siapa bilang berakhir dengan kematian si penuntut ilmu tersebut ketika dia sudah meninggal? Ketika dia ajarkan ilmunya jemaah, itu ada saham kita kan, berlipat-lipat juga. Tapi kesadaran kita untuk hal seperti ini kadang masih lemah. Al-Azhar itu jemaah dimuliakan Allah, sekian kurun waktu lamanya, hampir 1000 tahun, itu nggak pernah minta ke negara, karena wakaf jalan di sana. Di sana kan mazhab Hanafi kuat Pak.
Mazhab Hanafi ini termasuk yang longgar dalam masalah wakaf. Dan mazhab Syafi'i, entah apa karena ini mazhab mayoritas kaum muslimin, selain ini mazhab luar biasa, tapi keterbatasannya masalah wakaf ketat. Masalah wakaf di mazhab Syafi'i itu ketat, termasuk barang wakaf itu kan nggak boleh dimanfaatkan sembarangan. Sehingga ada banyak masjid yang sudah kropos, masjid itu sudah kropos, orang nggak berani tuh ngambil kayunya katanya kan, nggak berani manfaatkan apa, karena nggak boleh tanah wakaf apa ini barang wakaf dimanfaatkan. Ada di salah satu di Bapak kalau ke Skambing itu lurus terus kan ada SPBU yang kecil itu Petrum ini, terus kemudian ada beberapa kan perusahaan-perusahaan di situ. Itu dulu ada musola kecil. Musola kecil itu sudah sengnya sudah sangat tidak layak, ada beberapa tiang itu kita minta ini kita pakai untuk di pesantren. Oh nggak bisa Pak Ustadz, ini wakaf sampai hancur itu dibiarkan seperti itu. Padahal dalam mazhab Hanafi atau mazhab yang lain lebih longgar, termasuk boleh wakaf uang kan, uang itu bisa untuk wakaf. Sehingga apa hasilnya? Al-Azhar itu hadirin dimuliakan Allah, guru-gurunya, pengembangan dakwahnya itu semuanya dari wakaf dan tidak sepeser pun dari pemerintah. Bahkan krisis tahun 70-an ya atau 70-80 itu Mesir kan krisis nih, mereka nggak minjem ke Bank Dunia, mereka tidak minjem ke negara-negara kaya yang ada di Teluk, mereka minjem ke Al-Azhar. Jadi minjem duit negara itu ke Al-Azhar, saking mapannya. Dan mahasiswa di sana gratis tis kitab semua kita disuplai. Kalau bapak-bapak tahu lembaga yang gratis itu diantaranya Arab Saudi ya. Mahasiswa kita yang berangkat ke sana tajir Pak, dan lebih besar daripada Al-Azhar. Tapi wajar, yang membiayai negara itu semuanya full negara. Tapi Al-Azhar itu dari wakaf, jadi ada yang wakaf rumah sakit gitu, ada wakaf perkebunan, termasuk ada yang wakaf di sana itu ada yang wakaf kayak terminal. Al-Azhar itu punya terminal-terminal yang ternyata itu wakaf dari orang-orang kaya. Subhanallah gitu. Nah, baik jemaah, kita kembali ke Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ini kemudian keliling dunia, keliling negeri-negeri Islam untuk mengingatkan Islam, mengingatkan umat Islam. Ayo kita jihad, ini kewajiban sekarang nih. Pada ujungnya karena tidak didengar, beliau menulis kitab namanya Ihya Al-Ulumuddin. Ya, kitab Ihya ini jemaah sebenarnya genrenya kitab pergerakan. Kitab untuk membangkitkan ilmu agama, dikembalikan ke fungsinya. Agama jangan hanya jadi bahan retorika, perdebatan, kemudian sepi daripada aplikasi. Jadi tujuan Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya itu untuk membangkitkan semangat jihad. Sederhananya begitu jemaah. Tapi hari ini kita kayak ada kan macam keterbalikan gitu. Justru kitab Ihya Ulumuddin kita anggap sebagai kitab tasawuf. Kitab yang membuat orang kadang menjauhkan orang yang mengkajinya dari mengurusi urusan umat, udah menyendiri saja. Kan kayak keterbalikan. Sama dengan kemudian setelah Al-Ghazali wafat, masuk generasi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani masuk di generasi tersebut dan beliau kemudian menjadikan kitab Ihya Ulumuddin itu sebagai salah satu kitab sebagai panduan kurikulum untuk madrasah beliau, Madrasah Al-Qadiri. Ini juga lagi dikaji oleh beberapa teman-teman tentang bagaimana dahsyatnya pendidikan Al-Qadiri. Karena memang kalau kita perhatikan pendidikan Islam pada masa itu, madrasah-madrasah punya kesamaan. Pondasinya itu sama karena memang sumbernya juga sama. Tetapi mereka punya ciri khas yang sangat kuat yang membedakan dari yang lain, yang menjadi keunggulan mereka. Misalnya Pak, Al-Qadiri ini melahirkan para mujahid-mujahid. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa disebut sebagai ulama pergerakan. Entah bagaimana di Indonesia, sosok luar biasa ini lebih dikenal sebagai sosok ya sufi kan, kalau di kita kan ya, yang kita kenal namanya hanya ketika kita kirim doa ila hadratin Nabi, kemudian ila hadrati Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Bagaimana perjuangan beliau, bagaimana keluar kebiasaan beliau dalam mengkader umat, kita nyaris buta. Kitab beliau, kitab Fathur Rabbani itu nyaris kita nggak pernah mempelajari. Tetapi manaqib beliau, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nyetop matahari kan itu ya. Kemudian tiba-tiba ada suara yang mengatakan, wahai Abdul Qadir Jailani, kamu sekarang terserah mau ngapain, ente mau sholat, enggak sholat juga enggak sholat, karena dosamu sudah diampuni. Ya, kayak gitu-gitu yang nyampe ke kita. Makanya para ulama mengingatkan jemaah, agama kita itu agama yang diantara tradisinya agama keteladanan. Betul kita punya panduan Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi Allah hadirkan kepada kita sosok-sosok ulama
yang mereka menjadi panutan, karena memang ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilmi min kulli khalafin udulah. Ilmu agama ini akan diemban sepanjang sejarahnya oleh para orang-orang baiknya, orang-orang solehnya. Orang-orang jahatnya pasti akan terlempar dari peredaran. Maknanya apa? Kita itu beragama dengan mencontoh panutan-panutan dari para ulama-ulama itu. Nah, itu yang dirusak, Pak. Orang musuh-musuh Islam itu merusaknya begitu. Tokoh-tokoh kita itu dirusak. Cara pertama, jika memungkinkan, dengan menyerang pribadi mereka. Makanya hari ini, Pak, yang paling banyak diserang itu para sahabat. Dimunculkan kisah-kisah palsu yang sahabat itu melakukan begini, sahabat ini ternyata pemabuk, oh Umar bin Khattab terlibat dalam skandal, itu semua riwayat palsu. Atau ternyata Salahuddin ternyata tidak sesoleh yang digambarkan, pernah ada skandal begini, itu diserang. Kalau tidak berhasil, kalau itu tidak bisa mereka lakukan, maka mereka akan buat tokoh kita itu seperti figur yang tidak bisa dicontoh. Ya modelnya begitu kan. Oh, suci luar biasa, sehingga kita belum sudah ngomong gini, ya wajar mereka orang begitu, kita gini aja. Padahal dalam dunia ilmu itu jemaah ada semacam semboyan yang kelihatannya sombong, tapi ini benar. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Kalau dalam terjemahan kita, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Dan yang seperti ini bukan kesombongan, Pak, tetapi boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kan Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar, pengarang kitab Fathul Bari, boleh juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Itu kan ketika masa kecilnya ditanya, kenapa ente ini begitu habis-habisan belajar? Padahal dikenal sebagai orang yang secara kecerdasan di bawah standar, Imam Ibnu Hajar itu. Beliau mengatakan, aku ingin menyaingi Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi, penulis kitab Syiar A'lami Nubala, ahli sejarah besar yang hidup beberapa generasi sebelum Ibnu Hajar. Aku ingin seperti dia dan mengalahkan dia. Dan terbukti, Pak, lahir Ibnu Hajar yang kemudian ulama mengatakan walaupun tidak ada standar khusus, ya ada ulama ini lebih hebat daripada ini, tapi ulama rata-rata mengatakan secara keilmuan Ibnu Hajar lebih luas dan lebih dalam keilmuannya daripada Al-Imam Az-Zahabi. Artinya nggak menutup kemungkinan, Pak, orang yang mencontoh lebih hebat daripada sosok yang dicontoh. Karena ini berbicara tentang karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dirusak di kita. Sosok Wali Songo. Ini subhanallah, ini sosok yang mereka ini kan para figur-figur pendakwah tersukses sepanjang masa. Dikirim oleh kekhalifahan Islam berdakwah dalam kurun waktu sekitar 50-an tahun. Merubah satu negeri yang tadinya nyembah batu, nyembah kayu, nyembah pokok, nyembah hantu, berubah menjadi orang-orang yang bertauhid. Nah, tapi kan dirusak figurnya. Ceritanya yaitu tadi kan Sunan Kalijogo, bagaimana bisa jadi sunan gara-gara jagain apa? Tongkat ditancap, disuruh nungguin sampai lumutan. Ya, jadi kita akhirnya berpikir kalau ingin jadi wali, jadi orang luar biasa, caranya dengan cara-cara seperti itu. Sudah kisahnya nggak masuk akal, tapi ini yang populer jemaah. Dan kata para ulama, ini buatan musuh-musuh Islam, Pak, untuk menjauhkan kita dari figur-figur tersebut. Sehingga kemudian muncul dua kubu kan, yang dua-duanya juga bermasalah. Satu kubu memuliakan kubur orang-orang soleh secara berlebihan, yang satu saking nggak senengnya menganggap bahwa mereka fiktif. Ya, kita kan gitu, ada yang udah fiktif tuh, nggak ada itu Wali Songo, itu hanya buatan. Sehingga kita nggak mau belajar dari pendahulu kita. Saya tidak sedang berbicara bahwa ziarah kubur dan sebagainya bermasalah dan sebagainya, tapi paling tidak kita lihat Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menggedor Konstantinopel, itu berbagai macam cara sudah dipakai, Pak. Beliau hampir putus asa kan, gimana nih benteng sudah sekian lama, siapapun mencoba gagal. Beliau sempat putus asa sampai kemudian beliau menemukan ada kuburan di dekat, sangat dekat sama benteng Konstantinopel. Beliau bertanya, ini kubur siapa ini? Akhirnya dikatakan ini kubur Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Ayyub Al-Ansari, mohon maaf, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau ini jemaah ikut peperangan pembukaan Konstantinopel di masa Yazid ibn Abu Sufyan. Jadi ikut dalam pembukaan Konstantinopel. Karena motivasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahana Konstantinia. Konstantinopel pasti akan dibuka. Wala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish dalikal jaish. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin pasukan tersebut, dan sebaik-baiknya prajurit adalah yang terlibat dalam pembukaan Konstantinopel. Saking inginnya beliau menjadi salah satu prajurit terbaik umat Islam, itu ikut. Usia beliau ada yang menyebut sudah 80 tahun.
Sehingga beliau mengatakan, nggak apa-apa saya nggak ikut, yang penting ketika Pak bisa dibuka Konstantinopel, saya bisa disebut sebagai pasukan terbaik. Tapi kan gagal. Karena beberapa kali kemudian juga Harun ar-Rasyid juga gagal. Ketika itu beliau cuma minta apa? Ketika sudah di ujung usia, karena dia sudah nggak kuat lagi, nanti kalau saya mati, tolong kuburkan saya sedekat mungkin sama posisi musuh, sama benteng tersebut. Artinya jangan sampai terlalu dekat karena dihujani anak panah gitu. Pokoknya yang penting bisa paling dekat, kubur saya di situ. Supaya saya nanti bisa mendengar gemerincing senjata dari pasukan-pasukan Islam yang membuka negeri ini. Itu kan. Begitu Al-Fatih dengar informasi tersebut dari beberapa mu'arrikh ahli sejarah itu, semangatnya menggelora. Nah, orang setua ini aja nggak putus semangatnya. Saya masih muda ini, masih 20-an tahun. Kenapa saya putus asa? Gagal kali ini nggak apa-apa, saya akan coba lagi. Lihat kan. Dulu itu orang lihat kuburan, semangat berjuangnya untuk Islam berkobar. Hari ini di negeri kita bertebaran kuburan orang-orang soleh, justru kadang malah justru melahirkan khurafat, melahirkan hal-hal yang menjauhkan kita dari semangat perjuangan. Apalagi kemudian ketika kita berbicara tentang perjuangan di tataran tertentu, orang mengembosin dengan dalih yang kelihatan agamis, atau seakan-akan apa? Wah, ini pendapat yang menenangkan katanya. Contoh, bentar lagi kita milih pemimpin, kan bersuara itu, udah nggak usah bawa-bawa politik, nggak usah bawa-bawa agama ke politik. Ini yang bikin kita pecah belah kan. Lihat tuh, belajar cebong kampret 2019 gitu. Dan beberapa contoh-contoh yang kelihatan rasional. Iya, gara-gara politik kan kita pecah belah, gara-gara politik kita pecah belah gitu kan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam itu jangankan politik, di masjid bisa berantem. Loh iya benar. Kalau Al-Kautsar enggak, Pak. Antum enggak tahu karena Al-Kautsar ini damai-damai saja. Coba cek ke beberapa masjid. Atau jangan-jangan saya enggak tahu ya. Saya nggak pengen tahu. Tapi cek pada beberapa masjid, Pak. Takmir itu saling kudeta. Imam itu saling persaingan. Itu di masjid, Pak. Nggak ada yang diperebutkan di situ kecuali ibadah sebenarnya. Apalagi di politik. Tapi apakah gara-gara itu masjid kita bongkar aja? Udah nggak usah takmir-takmiran, ya tambah repot, Pak. Sama jemaah dimuliakan Allah. Ketika ada perpecahan gara-gara dalam tanda kutip fatwa-fatwa agama, bukan agama yang salah jemaah, tetapi orang-orang yang mempermainkan agama itu yang harus diselesaikan. Justru ulama beneran harus tampil menerangkan seperti apa sebenarnya pemimpin dalam Islam. Kalau diterangkan secara jernih, secara benar, nggak mungkin kita akan berantem. Sederhananya jemaah dimuliakan Allah, Islam ini kita akui sebagai agama yang sempurna. Tidak ada sisi kehidupan yang tidak diatur dalam Islam. Di WC kita diatur kok. Kita milih dalam perjalanan kita disunahkan milih pemimpin. Karena supaya nanti yang dia menentukan kalau ada sengketa rute perjalanan dan sebagainya. Apalagi sebuah negara. Kita jelas itu jemaah dimuliakan Allah. Ada kriterianya kan, dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadis. Ya, termasuk beliau yang paling mengerikan, tapi hadis ini kok jarang disuarakan. Idza duyi'atil amanatu fantadiri sa'ah. Kalau sudah banyak disia-siakan amanah, maka umatku pasti akan hancur. Kehancuran kita gara-gara disia-siakannya amanah. Sahabat bertanya, gimana ya Rasul? Amanah disia-siakan. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Kalau urusan-urusan kepemimpinan diserahkan bukan kepada orang-orang yang ahlinya, tunggu kehancuran umat ini. Loh, terus kita hari ini jemaah, udah nggak usah bawa politik. Justru harus diterangkan pemimpin dalam Islam itu yang seperti ini. Pemimpin Islam itu seperti ini. Kemudian kita dari sekian calon itu ya kan kita cari kriterianya yang paling mendekati. Kalau untuk sempurna ya susah, sistem kita sistem bobrok. Ya cari yang paling mendekati. Kenapa? Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggal semuanya. Sekarang teman-teman ada juga, Pak. Udah golput aja, ini sistem demokrasi, sistem kufur. Ada yang begitu di teman-teman pengajian. Sehingga ini tidak akan menjadikan negara kita menjadi negara Islam, tidak akan tegak syariat dan sebagainya. Akhirnya kemudian jemaah suara umat Islam yang memang juga sudah tidak banyak, pecah-pecah lagi kan. Sedangkan orang-orang sekuler bersatu, orang-orang abangan mereka kompak. Akhirnya begitu lahir pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada umat Islam, kita yang repot sendiri. Nah ini jemaah dimuliakan Allah, mustahil kita lepas dari hal seperti ini. Ya, harus didudukkan permasalahannya. Nah, baik, kembali jemaah. Ini sudah kemana-mana. Minta waktu 5 menit aja, masih ada waktu, belum suruh. Setelah Syekh Abdul Qadir Jailani mencetak murid-muridnya, Pak. Murid-muridnya itu ciri-cirinya ahli-ahli perang. Beliau mendidik yang di daerah Baghdad itu rata-rata ahli perairan. Jadi para
insinyur-insinyur yang mereka sangat ahli memainkan air. Oh, jangan main-main Pak masalah air. Air kita mungkin cuma irigasi. Umat Islam itu air yang ada di bawah bisa naik sampai 2 kilo ke atas. Long negara Alhamra sampai sekarang masih ada Alhamra di Spanyol. Itu istananya di atas gunung, air di bawah, naik ke atas. Nggak ada listrik pada masa itu. Pakai teknologi pada masa itu. Itu bisa ngidupin sekitar 2.000-3.000 penghuni yang ada di dalam istana itu. Itu ada air-air itu. Kenapa? Karena dalam peperangan air itu menjadi suplai yang sangat penting. Kebutuhan sekian ratus ribu pasukan ini ditentukan oleh air tersebut. Kemudian nanti ada ahli-ahli persenjataan. Jadi selain ahli ngaji, itu ilmu-ilmu seperti dikuasai jemaah. Ya, ini juga jadi koreksi untuk kita Pak. Kalau di pesantren, pesantren dipinterin cuma kitab. Habis itu bahkan kita pun gagap bagaimana menerjemahkan ke masyarakat. Ya akhirnya orang, apa sih pesantren ini kok bicara bahasa langit gitu. Itu luar biasa. Begitu generasi Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, murid-muridnya ini yang nanti dipakai oleh Salahuddin. Salahuddin itu kan tinggal pakai itu nanti, dipakai ini murid-muridnya untuk kemudian digerakkan ke Syam, di Syam kemudian bergerak ke Mesir, kemudian dikembangkan pendidikannya, ya, baru kemudian lahirlah para pembebas Al-Aqsa. Jadi jemaah dimuliakan Allah, berjuang itu harus begitu, nggak bisa sporadis. Hari ini pengen bebaskan Palestina, hari ini ingin berangkat modal nekat, akhirnya mati konyol. Perencanaan matang sekali jemaah dimuliakan Allah. Bahkan Salahuddin, fenomena yang menarik terjadi di masa beliau itu pertikaian mazhab. Dan ini umum di mana-mana biasanya akan ada masalah seperti ini ketika umat Islam sedang tertinggal. Mazhab Hanafi sama Syafi'i pada masa itu sampai saling mengkafirkan. Bahkan bahasanya tidak sah orang bermadzhab Hanafi menikah sama mazhab Syafi'i. Sampai segitunya, itu ada riwayatnya. Tapi Salahuddin orang soleh, ini lihat pemimpin orang soleh. Kalau hari ini ada misalnya NU sama Muhammadiyah saling mengkafirkan, bubarin kan? Bubarin aja gitu. Ngapain NU-NU-an, ngapain Muhammadiyah? Enggak. Itu ketika terjadi pertikaian mazhab Maliki terlibat, cuma kecil kan? Mazhab Maliki Hanbali itu kecil sekali. Yang besar kan Syafi'i sama Hanafi. Beliau justru membangun madrasah berbasis mazhab. Jadi selama itu kan yang muncul biasanya ciri khasnya teknik, ciri khasnya pertanian gitu, pesantren tapi gitu. Beliau kemudian mengkhususkan siapapun yang ingin memperdalam mazhab, ini sekolahnya. Mazhab Hanafi itu dibangun di Suriah, besar sekali, sampai hari ini masih ada sisa bangunannya. Di Mesir dibangun beberapa tempat. Ayo, yang anda ingin sekolah serius ini tempatnya. Dan bukan cuma omong, biayanya ditanggung, pembelajaran ditanggung, hasilnya jemaah persatuan umat. Jadi ternyata yang belajar Hanafi beneran, oh ternyata kita sama Syafi'i ini sama juga ya, cuma beda perspektif aja dalam memahami dalil. Yang Syafi'i, walah kemarin tak kafirkan saudara saya, ternyata begini. Ini kan orang awam, bahayanya di situ cuma. Ketika mereka belajar mazhab dengan benar, hasilnya persatuan. Nah hari ini gitu cuma. Kalau ada orang berantem masalah perbedaan, itu karena mereka tidak memahami dalil yang digunakan oleh saudaranya. Dan bagaimana bisa memahami Pak? Kadang ada beberapa oknum ustadz yang mengajari murid-muridnya, jemaahnya untuk ta'assub berlebihan. Udah jangan dengerin ya, hati itu lemah, subhat menyambar-nyambar. Nanti kalau dengar Ustaz Torik nanti jadi ikut sufi nanti, kan gitu biasanya kita. Nggak mau dia. Oke betul, kita harus menjaga dari pemahaman yang menyimpang. Tapi masa iya sih setiap yang berbeda kita anggap penyimpangan? Terus dari mana kita bisa dapat perimbangan pendapat kalau kita nggak mau dengar Pak dari pihak yang lain? Kalau di sini saya nggak tahu Pak, di Puramas itu udah dia nggak mau hadir. Saya ngaji di Tambang itu terkotak-kotak. Jadi bagus takmir maksudnya semuanya supaya masing-masing dapat mimbar kan. NU jadwalnya ini, Muhammadiyah ini, teman-teman dari Salaf ini, nah teman-teman dari Harokah ini. Nah, saya aja Pak, saya aja yang nggak jelas itu kan. Saya mau ditempatkan kemana gitu. Saya bilang lah yang enak aja yang mana gitu. Akhirnya saya kadang gantikan jadwalnya teman-teman Salafi, kadang-kadang tempat itu. Tapi kemudian dari situ teman-teman dapat perimbangan. Saya bilangin Anda yang membid'ahkan kunut atau membid'ahkan amalan ini, atau Anda yang nganggap Wahabi itu sesat, coba Anda simak dalilnya. Akhirnya mau gak teman-teman? Oh iya Ustaz, mau. Karena kami di sini nih, kalau pengajian teman-teman NU yang lain pergi, kalau pengajian teman-teman Wahabi katanya, oh yang lain pada bubar, akhirnya sisa berapa orang saja. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah waktunya, ya ini sudah titik mongsonya Pak, kita untuk bersatu. Dan persatuan kita hanya mungkin didapatkan lewat ilmu. Dan jangan kita
Jangan ngayal, kita hanya bisa bersatu dengan ilmu yang cuma satu, yang satu macam. Nggak mungkin. Di zaman Nabi itu sahabat beda pendapat dengan tajam, ulama juga beda pendapat dengan tajam. Persatuan didapatkan ketika orang memahami ilmu dan bisa menghargai perbedaan. Kita juga hari ini juga harusnya seperti itu. Demikian jemaah dimuliakan Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan dan kekhilafan datang dari pribadi kami. Hadunikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian, ada waktu sekitar 1-2 menit ke depan untuk bertanya dan jawabannya 2 menit berikutnya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Satu pertanyaan barangkali. Pak Budiono, ada yang mau disampaikan? Aman? Oh, aman. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo. Bapak. Nah, kalau tidak ada Ustaz, untuk memperkuat lagi tanggung jawab kita sebagai pemilih ini Ustaz. Bukan berarti ini kampanye, tapi tadi kan Ustaz membuka clue sedikit bagaimana cara memilih pemimpin yang memang sesuai dengan tuntunan agama. Barangkali bisa ditambahkan sedikit Ustaz. Betul. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya kalau masalah ini Pak, itu banyak sekali tulisan para ulama dan perlu bahasan yang lumayan panjang. Ulama misalnya seperti Imam Mawardi menulis kitab Ahkamus Sultaniyah, itu lengkap Tuan. Emang nggak tahu kenapa kitab-kitab kayak gini kayak kita dijauhi. Ahkamus Sultaniyah itu lengkap, mulai dari kriteria pemimpin, kemudian sistem kepemimpinan, kemudian ketika pemimpin itu bermasalah, kemudian bagaimana memperbaiki masalah tersebut, bagaimana cara mengganti pemimpin dan sebagainya. Cara kesimpulan jemaah, sebenarnya tidak ada sistem yang baku dalam Islam bagaimana harus mengangkat pemimpin. Kalau misalnya ada yang mengatakan begini, pemimpin itu harus dengan sistem coblos langsung, itu ada di Islam. Pemimpin dengan sistem musyawarah ada dalam Islam. Makanya 4 khalifah itu kan cara ngangkatnya pun beda-beda. Nah, terus bagaimana cara mengangkat pemimpin? Yang jelas dari sekian bahasan yang panjang lebar tentang kriteria pemimpin dalam Islam itu, mereka tersimpul di 2. Soleh secara pribadi, kemudian punya kecakapan. Kalau dalam bahasa sederhananya, mereka itu siddiq dan amanah. Siddiq itu jemaah kesolehan yang kaitannya dengan pribadi. Orang jujur. Jujur ini artinya ya dia soleh, orang baik. Tetapi soleh saja tidak cukup. Kenapa? Karena untuk mengatur urusan orang banyak, itu dia harus punya sifat amanah. Dan amanah ini selain kejujuran sebagai syaratnya, yang kedua punya ilmu manajerial. Dia ngerti tentang kepemimpinan itu seperti apa. Nah, dan kepemimpinan itu kan bukan cuma satu model kan. Nanti ada yang memimpin perang. Dia harus soleh dan tahu bagaimana taktik perang. Makanya yang dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin perang bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, padahal beliau topnya sahabat. Yang dipilih siapa? Khalid bin Walid. Bahkan pernah Usamah bin Zaid yang masih sangat muda. Kenapa? Karena Rasul tahu selain syarat kesolehan, dia harus punya amanah, tadi sifat amanah. Nah, demikian juga nanti dengan kepemimpinan negara Pak. Makanya kita harus ngukur ini ngurus negara, ya kira-kira selain soleh secara pribadi, kita harus tentukan mau nggak mau harus gitu. Orang mau bilang begini, itu politik identitas. Loh, agama kita ngatur. Kita aja mau milih sesuatu apapun, milih teman duduk aja, kita cari yang soleh kok, teman yang baik. Apalagi pemimpin, itu bukan politisasi agama, itu memang sudah fitrahnya manusia. Kalau ada pemimpin dari deretan, syarat pertama yang harus kita tetapkan adalah soleh. Yang kedua adalah amanah, dan amanah ini kaitannya bukan hanya kesolehan, tetapi kecakapan dia. Dia punya track record pernah memimpin nggak? Bagaimana tentang wacana kepemimpinan dia? Mau nggak mau harus begitu. Nggak nyambung, mohon maaf. Misalnya kita milih pemimpin ini karena dia hobi bakso, karena kita juga suka bakso. Ya nggak nyambung, Pak. Ya, saya kenapa milih itu? Karena saya suka sama dia. Dia suka bakso, saya suka dia bakso. Dia suka nyanyi karena saya suka nyanyi. Lu nggak bisa. Karena kita milih bukan calon penyanyi. Ya. Ulama hanya berbeda pendapat. Kalau terjadi benturan, orang soleh secara pribadi tapi tidak cakap, Pak. Yang kedua, orang bukan tidak soleh, bukan orang fajir, bukan orang jahat. Orang yang secara kesolehannya kalah sama orang pertama tadi, karena satu mungkin ulama gitu, yang ini orang biasa, tetapi amanah, cakap. Mana yang didahulukan? Sebagian ulama mengatakan yang dipilih tetap yang soleh, karena orang soleh ini kesolehannya akan menuntun dia kepada kebaikan dan dia akan dinasihati oleh orang-orang yang ada di sekitar. Masalah dia nggak ngerti kan banyak penasehatnya.
Tetapi mayoritas ulama memang berpendapat yang amanah didahulukan daripada orang yang solehnya lebih soleh tadi. Ya, sehingga dalam ilmu kepemimpinan, kalau ada pemimpin yang tidak soleh tapi adil, ini kafir tapi adil, itu akan ditolong oleh Allah mengalahkan pemimpin yang zalim meskipun itu negara Islam. Hari ini dipelintir kan, katanya lebih baik pemimpin kafir tapi tidak korupsi daripada pemimpin Islam tapi korupsi gitu ya. Bukan begitu sebenarnya, ini dipelintir gitu. Lagian kalau mau dimaknai seperti itu, memang tidak ada pemimpin Islam yang tidak korupsi. Apakah iya pemimpin kafir pasti dia tidak korupsi? Ini aja dari pemaknanya tidak benar. Tapi yang jelas jemaah dimuliakan Allah, kita tentu nggak mungkin menyebut nama ini. Kita lihat aja di DPR siapa yang pertama, orang-orang soleh yang secara keseharian kita kenal bagaimana kesolehannya. Yang kedua, sifat amanahnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsira. Demikianlah tadi Bapak Ibu adik-adik sekalian, kajian Islam Ahad intensif kita pagi hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga kita mampu bertanggung jawab secara pribadi terhadap apa yang menjadi pilihan kita nanti. Baiklah, setelah ini kami mengundang Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk beramah tamah di belakang, dan marilah kita akhiri kajian Islam Ahad intensif kita pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.